Hari ini tanggal berapa? 14. Ada yang ngerti tanggal 14 Februari? Hari apa? Valentine. Iya. Valentine. Berarti dia ulang tahun hari Iya, ini. Valentine. Valentine ulang tahun bulan berapa? Tanggal? Siapa yang tahu asal-usul hari Valentine? Jangan hanya dirayai tapi nggak tahu. Ada yang tahu asal-usulnya? Dia cukup. Iya, dulu katanya ada seorang pastor. Kalau pastor berarti dari Katolik ya. Nah, pastor ini terkenal sangat baik. Namanya Valentino. Dan karena sangat baiknya artinya sangat kasih ya. Akhirnya untuk mengenang kebaikannya disebutlah hari tanggal lahir atau bulan lahirnya atau bulan kematiannya seperti itulah ya. Dirayakan sebagai hari kasih sayang. Nah, hari ini cerita kita juga terkait dengan hari kasih sayang. Siapa di dunia ini, siapa yang paling menyayangi kita? Ya, betul, Tuhan. Siapa saya? Roh Kudus. Iya. Siapa lagi punya jawaban lain? Yang paling menyayangi kita sampai dia pernah mati untuk kita. Siapa Bang? Allah betul. Allah tapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Roh Kudus pribadi Allah tapi setelah Tuhan Yesus mati naik ke surga ya. Jadi ini gambar apa semuanya? Ayo kecil dulu ibu tanya. Jadi tadi yang kecil Abang ini gambar apa? Gambar apa ini? Love you. Oke, coba bilang I love you. Coba bilang I Love you. Nanti sampai rumah bilang sama mama ya, Ma, I love you. Aduh, pintar sekali. Oke, jadi ini gambar cinta. Kita mau bicara tentang cinta Tuhan Yesus. Oke, ini gambar apa? Iya, gambar Tuhan Yesus lagi lahir atau lagi mengabarkan Injil. Ini lagi ngapain Tuhan Yesus? Lagi ngapain Tuhan Yesus? Disalibkan ya. Iya, Tuhan Yesus lagi disalibkan. Matinya nggak kayak mati orang biasa ya, sakit terus mati dikubur. Tidak. Tuhan Yesus sangat dramatis ya, atau sangat mengerikan cara matinya. Tapi semua itu memang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bagaimana cara sampai menutup atau mengakhiri napasnya? Apa yang Tuhan alami di jalan salib? Ada yang bisa ingat? Apa aja yang Tuhan alami ketika dia mulai ditangkap? Ditangkap di mana dia? Di sebuah taman, ya kan? Pas lagi selesai berdoa, Tuhan Yesus ditangkap sama polisi-polisi zaman dulu. Ditangkap sama prajurit-prajurit zaman dulu. Habis ditangkap diapain? Dipukul, terus dicambuk. Diapain lagi? Diolok-olok atau dihina. Tadi udah kita baca. Apa lagi sayang yang kecil dulu? Diapain Tuhan Yesus waktu dia sebelum disalib? Ada diludahi? Ada sayang diludahi sampai berapa kali? Ciu, Tuhan. Ciu, katanya. Terus diapain lagi? Ya, dipukul, dihina, diejek. Biasanya kalau diejek itu, Tuhan Yesus jelek nggak pada saat itu? Enggak kan, nggak ada alasan dia diejek. Tuhan Yesus miskin nggak pada saat itu? Nggak ada alasan. Kok miskin? Nggak ada alasan Tuhan Yesus diejek. Tuhan Yesus saat itu mencuri nggak? Lalu kenapa ditangkap? Tidak ada alasan Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus tidak mencuri, sehingga dia tidak perlu ditangkap. Tuhan Yesus tidak membunuh orang sehingga dia tidak perlu dipukul. Siapa di sini pernah bersalah lalu dipukul oleh orang tua? Iya, itu wajar ya nak. Kalau kita salah, iya pernah ya. Kalau kita salah lalu dipukul sama orang tua, itu wajar dan itu mendatangkan kebaikan buat kita.
supaya kita tidak lagi bersalah, supaya kita tidak lagi nakal. Kalau kamu nakal, lalu orang tua geram, lalu orang tua marah, kamu dihajar, kamu dimarahi, kamu dipukul, itu supaya kamu menjadi anak baik. Nah, Tuhan Yesus dia dipukul, terus dia dicambuk ya, bukan karena dia salah seperti kita, bukan karena dia mencuri seperti kita, bukan juga karena dia berantem atau membunuh, makanya dicambuk. Tidak seperti itu, tapi karena kita yang kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang dipukul. Kita yang ngejek kawan, Tuhan Yesus yang diejek. Kita yang berbohong, Tuhan Yesus yang dipukul. Kita yang nakal, yang suka ngejek-ngejek kawan, terus Tuhan Yesus yang dipukul. Nah, itu semuanya Tuhan Yesus lakukan. Karena apa tadi? Cinta sama siapa? Sama siapa? Iya, Tuhan Yesus tadi mau ngalamin semua itu karena dia cinta sama kita, anak sekolah minggu. Nah, lalu kita sayang, kalau misalnya ada temennya ngapain ini? Jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Ditolong. Kalau ada anak sekolah minggu misalnya jatuh, kawannya langsung diejek, ketawa, ditetawain. Jatuh, bodoh kali kau makanya. Siapa pernah kayak gitu? Ayo ngaku. Apa pernah dia jatuh kawannya? Apa pernah jatuh? Terus pernah diejek? Oh, enggak baik dari kawannya ya. Terus waktu abang jatuh, apa yang abang alami? Pernah ditolong kawan? Jadi oh cuma sendirimu satu jatuh. Oh iyalah, nggak apa-apa, nggak ada pula kawan di sampingnya. Nah, Andri pintar ya. Jadi kalau kakak pernah jatuh, pernah. Jadi kalau ada kawannya jatuh, jangan jangan diketawain. Oh, abang ketawain dulu baru ditolong. Boleh, tapi jangan. Itu artinya kamu bertobat ya, ketawa. Jangan diketawain. Terus lain kali kalau jatuh kawannya langsung aja ditolong. Iya, karena kita tidak berhak mengejek kawan kita. Misalnya ada yang bodoh, terus ada yang miskin, ada yang jelek rupanya. Kita tidak boleh dan tidak berhak mengejek karena kita karena kita juga seharusnya yang dihukum ya. Karena seharusnya kita yang diejek, tapi Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi kita. Nah, kita tidak ada lagi hak untuk mengejek teman kita. Kita tidak ada hak untuk memukul teman kita, karena kita orang berdosa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus sehingga dia sudah dipukul karena dosa kita. Siapa di sini yang tidak berdosa? Iya, hanya orang yang tidak berdosa yang boleh mengejek, yang boleh memukul temannya, yang boleh mengapakan? Iya. Iya, kita tidak boleh ya sayang. Kalau ada kejadian seperti ini, anak-anak sekolah minggu harus membantu temannya. Lalu apa lagi kewajiban kita? Apa ini, Bang? Berdoa. Siapa tadi pagi berdoa? Tadi malam berdoa sebelum tidur siapa? Aku. Oh, mantap. Apa doanya masih ingat, Bang? Memet tawon. Doa pagi juga itu? Memet tawon? Iya, nggak apa-apa. Aku berdoa kata mama. Oh, waktu ulang tahun mama. Kalau bangun tidur? Iya, ulang tahun mama apalah Bang bilang sama Tuhan Yesus? Apa Bang bilang sama Tuhan Yesus? Panjang umur mamanya iya.
Iya, bagus. Jadi kita sayang, dari kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus mengasihi teman kita, mengasihi keluarga kita, dan satu lagi kita harus rajin beribadah, rajin berdoa. Jadi kalau ada anak sekolah minggu yang punya masalah, misalnya masalah malas, punya masalah susah belajar, punya masalah punya masalah teman yang bandel, semuanya harus didoakan kepada Tuhan Yesus supaya semuanya jadi baik-baik saja. Tuhan Yesus sudah membayar, Tuhan Yesus sudah membayar semua kelemahan kita di kayu salib. Kita tidak boleh mengejek teman, kita tidak boleh memukul teman, kita harus juga berbagi kasih kepada teman atau orang lain atau orang tua. Ini hari kasih sayang. Tuhan Yesus sudah duluan menyayangi kita. Kita juga harus sayang kepada Tuhan, sayang kepada orang tua dan kepada teman. Oke, kita sebut dulu. Nanti sampai apa? I love you. Ayo sama-sama. Tunjuk kawan ya. 1, 2 ya. I love you. Terus satu lagi. Jesus, I love you. Yuk sama-sama. Sama Tuhan Yesus dulu kita bilang ya. I love you. Sama Tuhan Yesus dulu kita bilang. 1, 2 ya. Jesus, I love you. Nah, sebelah sebut nama temannya ya. Siapa namanya? Cantik. Marvin. Berdua cari dulu pasangannya. Berdua. Ini berdua. Abang. Ya, udah. Sebut nama temannya. Kakak. Sama ibu ya. Sama ibu ya. Nama temannya harus disebut. Ya, 1, 2 ya. I love you. Jesus, I love you. Sekarang misalnya dia berdua. Cantik, I love you. Ini sebutan. 1, 2 ya. Masih kurang dengar nama teman yang lainnya. Satu lagi, sekali lagi. 1, 2 ya. I love you. Tadi bilang apa sama tante? Tante, I love you. Sekali lagi yuk, buat sama Tuhan Yesus. 1, 2 ya. Iya. PR-nya sampai di rumah sama semua yang ada di rumah harus dibilang, ya. Oke, sampai di rumah, Mam. I love you. Ini kan dia dihembus aja kasih cinta buat orang tua. Oke, kita akan akhiri dengan Tuhan. Ayo, kita nyanyi dulu. Kasih Yesus manis dan indah kau. Berdiri yuk. Jangan